akan berbagi ilmu serta pengalamannya dalam sesi kali ini. Yang kami hormati seluruh peserta sharing session yang telah bergabung pada kesempatan ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara sharing session yang kita laksanakan secara daring ini. Tak lupa kita panjatkan serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Nadia Tajahana Balkis yang akan memandu jalannya acara di Room Sharing Session Finalis Gelatik Room 3, Finalis LIDM pada kesempatan ini. Baiklah, sebelum kita memulai, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pemaparan singkat dari PKM Center. Ketiga, penyampaian materi oleh narasumber. Keempat, sesi tanya-jawab. Kelima, penutupan dan dokumentasi. Acara yang pertama adalah pembukaan. Mari bersama-sama kita melakukan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pemaparan singkat dari PKM Center. Mari kita dengarkan bersama Maulita selaku perwakilan dari PKM Center. Untuk itu Maulita dipersilakan. Saya izin share screen terlebih dahulu ya teman-teman. Apakah screen saya sudah terlihat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Terima kasih Mbak Balkis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam inovasi untuk kita semuanya. Yang kami hormati Kak Riga, Kak Saldan, dan Kak Yuni sebagai narasumber kita pada sharing session finalis LIDM, serta teman-teman yang saya sayangi dan yang kami sayangi dan kami banggakan, para pejuang Gelatik tahun 2025. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Maulita Zazkia yang akan memberikan sedikit pemaparan materi atau lebih tepatnya penegasan kembali mengenai kompetensi Gelatik dari PKM Center. Nah, untuk Gelatik tahun 2025, Gelatik sendiri merupakan singkatan dari Pagelaran Sains Data, Inovasi Digital, dan TIK, yang merupakan gabungan dari 3 ajang talenta, yaitu Gemastik, Satria Data, dan LIDM. Untuk bidang lombanya, ada banyak sekali teman-teman, dari nomor 1 sampai 21. Nah, berhubung teman-teman merupakan salah satu peserta LIDM, maka ada 5 bidang lomba yang bisa diikuti oleh teman-teman semuanya. Yang pertama yaitu inovasi teknologi digital pendidikan, yang kedua inovasi pembelajaran digital pendidikan, yang ketiga video digital pendidikan, yang keempat yaitu poster digital, dan yang kelima pengajaran mikro atau micro teaching. Baik, untuk timeline Gelatik sendiri yaitu dari BPTI untuk Gelatik insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 5 sampai 11 Mei 2025. Adapun ini untuk timeline internal Gelatik tahun 2025 dari PKM Center. Yang pertama ada kegiatan yang sudah dilaksanakan, roadshow ke fakultas pendaftaran. Ada kegiatan pemanasan atau pendampingan yang itu dilaksanakan pada bulan Maret sampai bulan April. Pemanasannya itu ada 4 kali pemanasan insya Allah. Kemudian setelah pemanasan ini ada seleksi internal. Selanjutnya pada tanggal 3 Mei akan diadakan perbaikan karya. Dan yang terakhir pada tanggal 4 Mei akan dilakukan pembuatan akun dan penyiapan berkas-berkas. Selanjutnya apa saja sih hal-hal yang perlu kita persiapkan, yaitu yang pertama pencarian tim dan dosen pendamping. Kalian bisa
mencari tim sendiri. Misalkan kalian udah punya tim buat atau teman yang mau diajak untuk mengikuti perlombaan ini, nah kalian bisa nyari sendiri. Yang kedua ada fasilitas dari PKM Center untuk tim, link spreadsheet-nya Gelatik yaitu nyari tim. Sudah dibagikan di grup besar Gelatik. Yang kedua untuk dosen, kalian bisa langsung menghubungi PKM Center. Nanti baru akan dicarikan di bulan Mei untuk dosennya tersebut. Kemudian yang kedua yaitu pembuatan karya. Kalian bisa melakukan diskusi rutin antar tim dan dosen. Kemudian ada rangkaian pemanasan gelatik. Nah, itu kegiatan pemanasan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan per bidang lomba. Selanjutnya itu jangan lupa untuk memanfaatkan link spreadsheet-nya ya teman-teman. Nah ini spreadsheet ini untuk tim yang masih mencari anggota. Nah teman-teman sendiri bisa inisiatif untuk saling mengontak ya, baik tim yang ingin merekrut anggota maupun yang ingin mendaftar menjadi anggota. Selanjutnya ini spreadsheet untuk yang belum punya tim sama sekali teman-teman. Nah, kalian bisa menjadi anggota atau bahkan membuat tim baru antar sesama pendaftar anggota. Nah, ini untuk link grup per bidang lomba. Ada di saluran WhatsApp Pejuang Gelatik juga, teman-teman. Bisa kita manfaatkan bareng-bareng. Ini untuk link update info, baik itu rekaman, berupa referensi, tentang lomba-lomba tersebut, buku panduan, dan lain-lain. Selanjutnya ada yang ingin bertanya. Ada yang kurang jelas, teman-teman? Baik, selanjutnya jika belum ada yang ditanyakan teman-teman, nanti kalian bisa presensi terlebih dahulu. Nanti akan di-share di kolom komentar. Baik, saya cukupkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada perwakilan Maulita selaku perwakilan PKM Center atas pemaparan yang telah diberikan. Selanjutnya, sebelum kita mendengarkan pemaparan dari ketiga narasumber, saya izin reminder buat para peserta yang hadir agar dapat mengisi barcode form presensi kita terlebih dahulu. Sudah saya share di kolom komentar ya teman-teman. Bisa untuk segera diisi. Memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi oleh para narasumber kita yang luar biasa. Mereka akan berbagi pengalaman dan wawasan seputar topik LIDM yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Baik, Mas, Mbak narasumber, apakah sudah siap? Baik, kita kepada narasumber 1, Mas Riga Setia Manasa, finalis LIDM 2024, bidang Micro Teaching Digital, kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Apakah suara saya sudah terdengar jelas, Mbak, Mas? Sudah, Mas. Oke, izin
share screen ya, Mbak. Apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah. Oke. Terima kasih. Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan yang saya banggakan, yang saya cintai. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya yang diberikan baik dari PKM Center maupun pihak Universitas Ahmad Dahlan. Atas kesempatan yang baik ini, saya sebagai narasumber atau pemateri yang nantinya akan berbagi pengalaman saat saya tahun lalu mengikuti kompetisi LIDM 2024. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita panjatkan kehadiratnya sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan yang baik ini. Langsung saja teman-teman, pada kesempatan yang baik ini teman-teman harus mengetahui dulu apa itu Lomba Inovasi Digital Mahasiswa. Nah, ini ada sedikit kalimat yang dimana ini adalah salah satu tema dari tahun lalu, yaitu tentang literasi digital untuk menumbuh kembangkan sumber daya manusia pendidik sebagai talenta nasional menuju Indonesia maju dengan tatanan kehidupan baru. Nah, itu adalah salah satu tema tahun lalu. Kemudian, sebelum kita beranjak ke slide berikutnya, maka ada pepatah, maka tak kenal, maka tak sayang. Nah, kita kenalan terlebih dahulu. Saya di sini mewakili dari tim multikultur dari program studi pendidikan guru sekolah dasar PGSD Universitas Ahmad Dahlan. Tim multikultur ini sendiri beranggota 4 orang, diketuai oleh Mbak Cynthia Rahmawati, kebetulan berhalangan hadir, maka digantikan oleh saya. Nah, tim multikultur ini itu didampingi oleh dosen pendamping yang sangat luar biasa dari PGSD UAD, yaitu Ibu Lisa Nasari, Magister Pendidikan. Tim multikultur ini untuk saat ini semuanya sudah semester 8. Nah, seperti itu perkenalan dari tim multikultur. Kita langsung saja ke materi. Baik. Pertama, kita akan membahas mengenai perjalanan menjadi finalis LIDM. Di sini saya ada sedikit kalimat motivasi, yaitu setiap tantangan adalah peluang untuk meningkatkan keterampilan, berpikir kritis, dan menciptakan solusi yang bermanfaat bagi banyak orang. Jadi saya dulu dan tim itu mengikuti LIDM itu bisa dikatakan iseng-iseng berhadiah. Jadi awal mulanya itu kenapa bisa termotivasi mengikuti LIDM? Saya itu untuk pribadi sendiri sebelum nanti saya sampaikan satu kelompok. Saya pribadi sendiri saya ingin keluar dari yang namanya kata zona nyaman, yaitu kuliah, kuliah berangkat pulang. Maka dari itu saya ingin meningkatkan skill saya. Ini dari mana ya? Sebelumnya saya juga mengikuti PKM. Nah, di situ dari PKM saya itu ada ketertarikan lagi untuk mengikuti lomba. Maka dari itu saya mencari informasi dan kebetulan juga saya punya sahabat yang kuliahnya di UNY. Dia yang sangat memotivasi saya untuk mengikuti
LIDM. Karena teman saya ini, sahabat saya mengikuti LIDM, maka dia memberikan dukungan saya. Jadi kayak, kenapa sih kamu nggak mau ikut lomba lagi? Padahal tahun 2023 udah ikut. Maka dari itu saya ingin mencoba mengeksplor skill yang saya miliki ke lomba LIDM. Nah, pada saat itu juga saya menemukan teman juga, kebetulan satu kelas tersebut juga ingin mengikuti LIDM. Nah, dari situlah kita merangkul satu sama lain, kita membentuk tim. Nah, satu tim ini terdiri dari satu kelas. Seperti itu. Itu dibentuk pada bulan Februari. Kita pembukaan tim itu bulan Februari 2024. Nah, seterusnya pasti setelah bentuk tim melewati beberapa waktu, beberapa hari, nah itu ada tantangan, hambatan, dan strategi untuk mengatasinya. Nah, untuk tantangan sendiri sama hambatan itu kurang lebih sama. Di sini secara general di kelompok kami yaitu mengenai manajemen waktu dan perbedaan pendapat. Itulah adalah tantangan dan hambatan yang sering kita lalui. Manajemen waktu, ya kebetulan kita tadi itu satu kelas, jadi untuk manajemen waktu itu bisa kita kondisikan, misal nanti ada jam kuliah di waktu ini, kita bisa bareng-bareng setelah jam kuliah karena kita jadi satu kelas kebetulan. Hmm. Tapi kalau pasti anggota kita atau anggota Timbul Kultur pasti mengikuti kegiatan lain, ada mengikuti UKM, ada mengikuti organisasi HMPS dan lain-lain. Nah, disitulah yang namanya waktu kita menjadi tantangan untuk kita gimana caranya bertemu, kita bagaimana caranya membagi waktu dengan baik. Itu untuk manajemen waktu. Yang kedua, perbedaan pendapat. Pasti di dalam tim itu pasti adanya perbedaan pendapat. Maka dari itu, di dalam sebuah tim itu harus ada orang yang bisa menjadi air. Nah, maksudnya air apa? Maksudnya air itu kita harus bisa apa ya? Apa namanya? Menjadi penengah atau menjadi kayak misal yang A itu pengennya gini, yang B pengennya gini, yang C pengen gini, nah, yang D itu kita harus bisa menjadi jembatan agar semuanya itu bisa terlaksana dengan baik. Nah, maka dari itu strategi yang kita pakai itu saling menghargai pendapat. Adanya perbedaan pendapat, harus ada satu orang yang bisa mencairkan suasana. Tuh. Terus strateginya apa? Saling support. Misal nanti pasti ada keluh kesah di sebuah tim. Misal, ah ini susah banget, ah ini kok gini-gini. Itu kita harus saling support. Jangan sampai kita apa ya membuat down satu sama lain. Terus yang keempat, menghargai. Itulah perjalanan kita untuk menjadi finalis. Kurang lebih seperti itu. Terus eh, produk apa yang kami buat? Nah, di sini kami membuat namanya produk Rangkul Ular Tangga. Rangkul itu singkatan dari Ular Tangga Multikultural. Pertama, kita akan membahas mengenai rangkul. Kenapa kok namanya rangkul? Itu kata atau apa ya? Persingkatan atau apa ya? Kita membuat nama itu mengambil dari kata merangkul. Nah, merangkul kita ambil hanya rangkulnya. Kenapa kok rangkul? Karena topik kita itu tadi multikultural. Nah, multikultural ini adalah pembelajaran dari pendidikan kewarganegaraan atau PPKN. Nah, PPKN, di dalam PPKN itu pasti ada namanya keberagaman. Nah, kita ambil namanya atau ambil tema atau materi yaitu keberagaman di Indonesia. Makanya namanya ular tangga rangkul, ular tangga multikultural. Multikultural itu bermacam-macam. Seperti itu artinya. Nah, di sini kita membuat namanya ular tangga. Ular tangga ya ini permainan tradisional. Permainan tradisional yang dimana yang sering anak-anak mainkan. Nah, terus di sini ada yang di tengah nih. Pasti
teman-teman menanyakan kok ada aplikasinya nih apa nih. Nah, di sini kita ular tangga yang tradisional ini kita integrasikan ke teknologi yaitu augmented reality. Nah, di sini adalah aplikasi Rangkul, yaitu yang gunanya untuk memvisualisasikan kode barcode atau gambar yang ada di kartu materi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini ada kartu materi, yaitu ada gambarnya, ada barcode-nya. Nah, di sini nanti gunanya aplikasi ini yaitu memvisualisasikan barcode yang ada di sini. Nah, ini saya bisa zoom, di sini ada namanya barcode-nya. Nah, di sini ada garisnya. Nah, ini namanya barcode. Seperti itu. Nah, jadi kita itu membuat namanya Rangkul, permainan anak-anak lah, lebih bisa dikenal permainan anak-anak ular tangga yang diintegrasikan dengan teknologi yaitu augmented reality. Terus tips, nah kita masuk ke tips dan trik sukses dalam kompetisi. Di sini saya ada 5 tips. Yang pertama yaitu komunikasi. Pasti di dalam tim itu komunikasi itu nomor satu. Komunikasi itu bisa contoh salah satu berhalangan hadir itu harus memberi kabar agar tidak nanti satu tim itu menanyakan misal si A, wah dia kemana ya kok di grup nggak ngabari ya. Nah pentingnya komunikasi itu untuk itu. Misal nih nanti kita ada sebuah bimbingan sama dosen pendamping. Si A ini atau si B ini nggak memberikan kabar di grup. Nah dosen pendamping atau pembimbing menanyakan, "Lah, kenapa dia nggak ikut bimbingan?" Nah, itu kan menjadi pertanyaan, apakah dia udah drop, atau dia sudah nggak mau ikut lomba, atau dia sudah bagaimana, apa, nah, atau dia kecapean, atau dia ada acara, atau dia gimana perasaannya. Nah, pokoknya komunikasi itu nomor satu dalam sebuah tim, dan itu pun mengikuti lomba apapun, komunikasi itu nomor satu. Terus solidaritas. Nah, kita di sini harus solid satu tim. Misal ada setiap tim itu pasti ada kekurangan dan kelebihan. Nah, di dalam kekurangan kita akan membahas kekurangan dulu. Kekurangan itu gimana caranya satu sama lain itu jangan sampai tadi membuat down tim. Misal kita contoh LIDM itu maksimal 4 anak atau 4 mahasiswa itu maksimal tim. 4 ini pasti memiliki kekurangan dan kelebihan berbeda-beda. Nah, kita ya itu tadi fungsinya ada satu atau dua yang bisa menjadi penengah. Kita harus bisa saling melengkapi, misal kekurangannya si A ini, si B harus bisa melengkapi kekurangan si A dan sebaliknya. Jadi empat-empatnya ini harus saling bisa melengkapi. Makanya solidaritas komunikasi itu nomor satu. Terus kerja keras. Nah, kerja keras saat mengikuti LIDM itu pressure-nya sangat tinggi karena kita harus mengikuti buku panduan. Jadi kayak PKM, LIDM itu harus tertib sama panduan. Apalagi ini LIDM, kita harus tertib dengan buku panduan kerja keras. Nah, kerja keras kita harus bisa membagi apa namanya job desk. Si A, si B, si C kita bisa menjadi apa membagi job desk. Misal si A bagian ini, si B bagian ini, si C bagian ini, si D bagian ini. Nah, jadi dari tiga elemen ini harus saling terikat, harus saling berkorelasi, harus saling berhubungan terus itu nggak bisa terpisahkan kerja keras seperti itu. Terus disiplin. Nah ini adalah nomor atau poin yang paling penting disiplin. Jadi disiplin di sini itu kita harus sesuai buku atau aturan yang ada di buku panduan LIDM tahun 2025. Untuk aturan LIDM itu eh, saya lihat dari tahun ke tahun itu 90% sama, perbedaannya hanya sedikit. Nah, di sini disiplin kita tuh harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu baik penulisan, tanda titik, apa yang harus dimasukkan, apa yang tidak, terutama
Kalau di bidang micro teaching digital itu ada namanya eh, keterampilan mengajar, keterampilan dasar mengajar. Nah, keterampilan dasar mengajar di sini itu ada 8. Nanti teman-teman bisa cek sendiri di Google, itu banyak keterampilan dasar mengajar. Nah, keterampilan dasar mengajar ini harus eh, ada saat membuat video. Sedangkan video yang diupload itu hanya maksimal 10 menit. Saat kita tag atau kita pengambilan video, mestinya itu tidak 10 menit. Karena pembelajaran di kelas itu minimal satu JP, jam pelajaran itu 35 menit JP. Nah, kebanyakan atau JP yang dipakai itu 2 JP. Jadi sekitar 70 menit. Nah, dari 70 menit itu kita persingkat menjadi 10 menit. Aturan LIDM micro teaching itu 10 menit. Itu pun kayaknya bisa berlaku untuk semua divisi. Tapi untuk micro teaching 10 menit. Nah, dari 10 menit itu harus ada namanya 8 keterampilan mengajar. Setiap apa ya, setiap bagiannya. Pas nanti ada bagiannya di buku panduan. Terus yang harus sesuai lagi itu namanya sintak. Jadi kita mengajar itu pasti menggunakan model pembelajaran. Ada model pembelajaran kooperatif, model diferensiasi, terus THT, terus banyak, pokoknya banyak model pembelajaran. Nah, di situ kita harus sesuai sintak yang dipakai dalam model pembelajaran. Misal nggak sesuai, nanti juri, reviewer akan tahu. Nah, di sini kita harus sesuai, harus disiplin. Nah, makanya dari itu disiplin itu juga poin paling penting. Jadi poin empat ini adalah poin paling penting. Nah, itu. Terus yang terakhir berdoa. Kita berbanyak berdoa aja. Misalnya ini sudah upload, sudah selesai, finansial sudah selesai, nah, upload, submit, tinggal menunggu pengumuman. Kita banyak berdoa. Semoga nanti ini adalah jalan tim kami untuk melangkah lebih sukses ke depannya seperti itu. Terus di sini saya ada 3 contoh karya yang lolos LIDM tahun 2024. Yang pertama ada tim Taman Sari. Yang udah tahu, tim Taman Sari itu dari Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini mereka mengangkat tema yaitu pahlawan bumi mengatasi permasalahan sampah melalui aplikasi Rapel. Nah, tim Taman Sari ini tuh membuat sebuah aplikasi jual beli sampah yang bernama Rapel. Jadi secara general aja, tim Taman Sari ini tuh menggunakan model pembelajaran problem based learning yang dimana nanti itu anak-anak diberikan masalah untuk menyelesaikan permasalahan berupa sampah. Nah, solusinya mereka itu menggunakan Rapel aplikasi. Nah, aplikasi ini itu seperti kayak jual beli pada umumnya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di YouTube-nya aja LIDM Divisi Micro Teaching Tim Taman Sari. Ini adalah inovasi yang untuk bagi saya dan tim saya ini adalah inovasi yang bagus. Inovasi yang dimana ini bagus untuk anak-anak karena ini baru, penemuan baru. Terus yang kedua tim Wake. Tim Wake ini itu mengembangkan sebuah website. Nah, mereka membuat website yaitu makanan bergizi generasi berprestasi. Tim Wake ini tuh berasal dari eh, Universitas Negeri Surabaya, UNESA, dari UNESA. Wake ini dari UNESA. Mereka membuat website yang dimana itu menjadi apa ya, media pembelajaran untuk peserta didik. Nah, di dalam aplikasinya atau websitenya itu kita bisa bermain games. Nah, gitu. Pokoknya nanti teman-teman bisa lihat 2 contoh ini. Yang ketiga yaitu Decimal Adventure. Ini dari eh, Syahkuala, dari Aceh, dari Universitas Syahkuala. Mereka membuat petualangan desimal pembelajaran matematika berbasis VR. Nah, nanti teman-teman bisa lihat. Jadi, contoh karya di LIDM yang lolos 20 tim itu berbagai.
macam. Nah, dari teman-teman di sini bisa dilihat mungkin udah bisa menganalisis di sini ada yang juara satu. Tiga ini ada yang juara satu, yaitu tim Taman Sari dari UNY. Nah, mereka ini adalah memperoleh penghargaan juara satu LIDM 2024 Divisi Micro Teaching Digital. Nanti teman-teman bisa lihat di YouTube. Ini adalah contoh karya LIDM. Terus kita beranjak ke dampak dan manfaat mengikuti kompetisi. Di sini ada 3 poin. Yang pertama akademik. Secara general, akademik itu bisa menambah apa ya? Menjadi portofolio, tambahan portofolio CV. Yang kedua, mengembangkan ide dan memperluas wawasan dan skill. Terus yang kedua, mengembangkan diri. Nah, ini sangat penting mengikuti lomba itu untuk meningkatkan kepercayaan diri, public speaking, terus melatih berpikir kritis. Nah, berpikir kritis dan problem solving ini tadi kita dapatkan adanya permasalahan yang ada di tim. Nah, kita harus bisa berpikir kritis dan problem solving untuk memberikan solusi, yaitu brainstorming. Seperti itu. Terus meningkatkan kedisiplinan. Nah, dari lomba LIDM kita bisa belajar yaitu disiplin dan manajemen waktu. Terus yang terakhir, kontribusi untuk masyarakat. Solusi, kita bisa memberikan solusi. Jadi sebelum kita membuat produk, membuat sebuah inovasi, itu kita harus observasi dan wawancara di sebuah mitra. Nah, kebetulan mitra yang kami pakai, tim multikultur pakai, yaitu SD Negeri, ya, SD Negeri Ungaran 1 Yogyakarta, yaitu di Kridos, Mandala Krida, dekat Kridosono, dekat SMA Padmanaba. Kita ambil SD Negeri Ungaran 1. Di sana kita observasi adanya permasalahan, kita berikan solusi untuk masyarakat. Terus yang kedua itu membangun jiwa kompetitif kolaboratif. Nah, gunanya itu kita berkolaborasi dengan juga pihak mitra, yaitu pihak yang kita jadikan tadi menjadi alasan kenapa kita membuat produk itu. Seperti itu. Intinya jangan ragu untuk mencoba dan terus berkembang. Thank you for attention. Nah, itu tadi sekian singkat cerita pengalaman yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kesuksesan tim LPDM 2025 Universitas Ahmad Dahlan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Riga atas materinya yang sangat informatif. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber kedua, Mas Saldan Bayu Yuska, finalis LIDM 2024, bidang inovasi pembelajaran digital pendidikan. Kepada Mas Saldan, kami persilakan. Saya share screen-nya. Suara saya udah terdengar benar? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Syaldan Badiska dari Fakultas Ilmu. Tahun kemarin, alhamdulillah, saya dan juga tim saya kesempatan untuk menjadi finalis di ajang lomba LIDM di divisi kedua, yaitu divisi IPDP.
langsung aja ke Mukti. Jadi awal mulanya ikut LIDM, jadi awal mulanya banget tuh saya bersama ketua tim saya itu awalnya ikut PKM. Nah, di PKM itu kami ikut skim pengabdian masyarakat dan kami tuh di situ membangun media edukasi namanya Jagatara. Media edukasi ini tuh mengangkat topik tentang edukasi pencegahan kekerasan seksual. Nah, saat berlangsungnya PKM itu, dosen pendamping PKM kami itu ini apa namanya ngasih informasi lomba LIDM. Kan kebetulan PKM kan juga tentang edukasi ya. Nah, sedangkan LIDM juga ada nih cabang lomba yang edukasi dan juga media digital gitu loh. Jadi kenapa nggak sekalian aja? Akhirnya berawal dari situ kami memutuskan untuk ini apa namanya selain ikut PKM double ikut LIDM. Jadi kayak sekali merengkuh dayung itu 2-3 plot lampaui karena ini juga apa media edukasi yang dipakai itu sebenarnya sudah ada waktu PKM. Cuman buat LIDM ini kan di divisi 2 itu kalau mau lolos final medianya kan harus nggak mungkin kan media biasa aja. Nah, makanya dari itu media edukasi yang kami pakai di PKM itu kami apa namanya improve lagi supaya lebih advance gitu. Boleh next slide. Nah, jadi kami akhirnya milih divisi IPDB atau divisi 2 ya. Kenapa milih divisi 2 ini? Karena kalau di divisi 2 tuh dia fokusnya ke nggak cuma teknologi, tapi ke aspek pembelajaran. Jadi ada juga yang namanya divisi inovasi teknologi digital pendidikan, itu divisi pertama. Nah, kalau divisi pertama ini dia emang fokus banget ke teknologi. Jadi kalau kesempatan itu bakal lebih besar kalau teknologinya medianya itu sangat advance. Nah, sedangkan media yang tim saya punya itu dibilang advance banget itu enggak, makanya milih cari aman ke divisi 2. Divisi 2 ini dia fungsinya lebih seimbang antara teknologi sama aspek pembelajarannya. Tuh. Ya, kami ke divisi IPDB. Nah, di divisi IPDB ini dia punya 3 lingkup. Yang pertama itu bikin perangkat pembelajaran untuk pendidikan formal atau non formal. Yang kedua itu untuk pembelajaran di lab. Jadi mungkin kayak bikin virtual lab gitu. Nah, terus yang ketiga itu adalah perangkat pembelajaran khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, tim tim saya tuh milihnya yang ini lingkup ketiga untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus. Karena kebetulan media yang kami angkat tuh edukasi pencegahan kekerasan seksual bagi pelajar tunadaksa di SLBN 1. Nah, makanya kami milih yang ketiga. Boleh next slide, Kak? Nah, jadi kan kami kan ikut dalam satu waktu itu ikut 2 lomba sekaligus ya, yaitu LIDM sama PKM. Pasti dong kalau ikut 2 lomba pasti ada tantangannya. Nah, yang pertama itu tantangan dari ini LIDM sendiri kan merupakan kalau kami bilang tuh hajatannya anak-anak pendidikan. Nah, sedangkan saya dan juga tim ketua tim saya itu kan dari fakultas kedokteran ya, dan jarang banget nyentuh ke aspek-aspek pendidikan kayak misal kayak di sini tantangannya itu kami nggak bisa bahkan asing banget sama namanya modul RPS terus kayak strategi pembelajaran pendekatan model pembelajaran itu kami sama sekali nggak tahu. Makanya buat LIDM ini kami rekrut anggota dari dan dari ini juga menjadi tips sih buat rekrut anak prodi. Terus juga
uh, bisa juga tipsnya buat minta bantuan guru yang ada di sekolah kita. Waktu itu saya tuh mitranya adalah SLPN 1. Nah, di situ kami juga minta bantuan dari gurunya karena di situ kebetulan udah ada mata pelajaran uh, kekerasan seksual, maka kami bisa lebih mudah untuk buat integrasiin media kami ke modul RPS dan lain-lain. Terus, tantangan yang kedua adalah dari itu kami ikut 2 lomba sekaligus, itu kan berarti beban kerjanya bakal double ya, karena harus fokus di PKM, fokus di LIDM, terus juga manajemen waktunya juga harus oke, karena sambil kegiatan kuliah pada. Nah, maka dari itu, mungkin tips yang bisa diberikan adalah pastinya skala prioritas tadi. Waktu itu tuh kami mentionnya adalah kenapa harus prioritasin lomba, karena lomba kan sifatnya eventual, cuman bisa bukan sekali ya, jadi tapi kesempatannya itu nggak bisa datang secara tiba-tiba gitu loh, harus diusahain, dan itu kesempatan sekali aja, makanya harus jadi prioritas dibandingkan kayak kegiatan organisasi atau kegiatan kuliah. Jadi harus, menurut saya harus emang prioritaskan banget, apalagi kalau udah sampai final. Terus juga yang kedua mungkin kalian pilih anggota tim yang oke, supaya beban kerjanya itu bisa dibagi dan nggak menumpuk. Kalau menumpuk kan juga bakal mengganggu manajemen waktu kita sendiri ya. Terus juga saran buat komposisi tim, harus ada satu orang yang paham tentang IT. Terus yang kedua itu paham kan, sama yang ketiga itu paham tentang public speaking. Nah, kemampuan lah di public speaking. Karena kemampuan public speaking itu nanti bakal kepake banget waktu presentasi final dan juga saat pembuatan video. Jadi di LIDM itu buat pengisiannya untuk proposal sama video. Jadi kemampuan voice over dan public speaking itu sangat bagus. Sisanya bisa orang bisa. Oke, lanjut. Nah, jadi dari tim saya sendiri itu kan nama timnya Jakarta. Nah, kami punya timeline sendiri nih. Dari pertama tuh kami membentuk tim. Terus yang kedua, karena dari PKN itu udah ada idenya, maka di sini kami bikin prototype media edukasi yang lebih advance. Terus setelahnya, sembari membuat prototype, kami juga bikin modul pembelajaran beserta dalamnya kayak strategi pendekatan akan dipakai, metode akan dipakai. Nah, yang langkah itu lebih banyak manfaatnya. Terus setelah prototype jadi, modul pembelajaran jadi, itu lanjut ke membuat proposal dan juga membuat video penjelasan. Nah, pada tahap ini tuh bisa sekalian langsung kalian datang ke SLP sekaligus untuk dapat footage buat masuk ke video biasanya. Dan terus setelah submit itu kan nunggu ya waktu itu lupa. Terus akhirnya pengumuman finalis. Nah, bedanya khusus LIDM ini isi 2 itu tuh kan kita bikin media edukasi, dan itu kalau pas finalnya harus benar-benar jadi 100%. Jadi pressure juga sih waktu itu, karena memang dari temuan finalis ke finalis ke ajang finalnya itu kan waktunya nggak lama ya, maka itu realisasi media itu harus cepat dulu karena harus 100% jadi. Nah, setelah itu benar-benar dikebut mulai dari materinya, dari kan inovasi kami selain bikin board game itu juga ada aplikasi. Selain itu juga kami langsung implementasi media aplikasi, dan setelahnya kami membuat PPT dan latihan presentasi
Nah, mungkin tips dari sini adalah selain kita bikin timeline, itu kita juga tetap ikutin timeline dari karena Freelance Center kan waktu itu berkali-kali ada pelatihan dan tim saya itu kebetulan karena ada tanggungan, karena kami dikejar-kejar buat nyelesain produk, jadi kami sempat skip beberapa timeline Freelance Center, padahal itu menurut kami juga lumayan krusial dan membantu latihan presentasi. Itu jadi evaluasi dari kami ya mungkin lebih nurut lagi ke timeline PKM kita nanti kita punya presentasi. Boleh lanjut. Nah, ini untuk produk dari tim saya sendiri. Jadi kami ini membuat board game yang terintegrasi sama aplikasi. Nah, board game ini board game kayak sejenis ular tangga konsepnya. Itu nanti diintegrasi ke aplikasi. Oh ya, dan tim kami itu juga mengangkat teknologinya itu ada dua teknologi, augmented reality sama virtual reality. Oh, sama satu lagi itu teknologi virtual influencer. Itu buat teknologinya. Terus ini ada materi LKPD dan juga ada modul aja. Oke, boleh lanjut Kak. Kayak sama tadi ada tips harus ada satu anggota yang itu tuh pinter ngedesain. Nah, ini untuk proposalnya bisa dilihat kalau yang judul dari tim saya itu adalah Jagratara, board game berbasis AR dan VR dengan virtual influencer sebagai media edukasi visual bagi tunadaksa di SKPN. Jadi kami board game terintegrasi sama teknologi AR dan VR dan virtual influencer untuk tunadaksa. Nah, dari proposal itu isinya macam-macam. Satu pasti latar belakang, ada bermanfaat, terus bab 3 itu inovasi penggunaan digital. Nah, bab 3 ini lebih kayak tinjauan pustaka, tapi tentang teknologi yang kita pakai. Nah, di proposal saya itu bab 3 ini isinya ya kayak apa itu VR, apa itu AR, apa itu virtual influencer. Nah, terus waktu bab 4, di bab 4 ini ada penjelasan strateginya. Kami pakai strategi apa, metode apa, dan evaluasi itu apa. Benar-benar bab 4 ini pembelajarannya sulit banget. Maka dari itu kita tuh butuh banget anak media. Terus bab 5 rencana implementasinya, dan bab 6 ini tentang video gratisan. Kita cukup nyantumin link aja. Boleh next slide. Nah, ini untuk video gagasannya. Singkatnya berisi pembahasan yang ada di proposal, tapi dalam bentuk video. Ini boleh Kak, next slide. Nah, ini untuk babak finalnya. Waktu itu finalnya dari Wadi berangkat 3 tim. Timnya tadi Mas 3, terus tim Jagratara sama tim Ceruk Malang. Ini di PP itu. Oke, boleh Kak? Jadi pelaksanaan babak final itu nanti itu tuh 2 hari kalau nggak salah. Kalau yang di IPDP itu waktu itu dapatnya adalah di hari pertama. Boleh next slide Kak? Nah, di sini. Jadi kurang lebih acara seleksinya tuh bakal kayak gitu. Jadi nanti dibagi jadi per sesi dan satu sesi untuk nanti. Dan nanti waktu final itu tuh bakal langsung disiarkan di YouTube teman-teman. Jadi misal teman-teman masih giliran, itu bisa untuk nonton live YouTube untuk lihat presentasi dari klien. Tapi kalau misal kalian tipenya adalah yang tidak mau terdistract sama presentasi orang lain,
saran saya adalah nggak usah nonton live apa presentasi di live. Tapi kalau misal mau cari sih, mau cari tips and trick mungkin bisa untuk nonton live YouTube. Waktu 30 menit sebelum itu kalian bakal dikarantina di ruangan. Habis itu maju untuk presentasi di depan juri. Waktu itu jurinya ada 3 dan kalian kan pasti bawa produk ya. Jadi yang di bawah itu ada produknya, terus ada kayak banner dan juga PPT-nya udah setting waktu technical meeting. Jadi waktu itu kalian begitu masuk ruangan itu langsung uh, produk kalian itu set up, terus kalian presentasi, terus habis itu tanya jawab. Oke, boleh next slide. Nah, itu untuk finalnya. Nah, ini dari final LEDF kemarin itu sayangnya tim saya itu belum juara. Dan ini untuk tim-tim yang juara itu ada 3, ada tim Civitation, dia itu timnya menciptakan media pembelajaran untuk materi perancang busana anak-anak SMK. Nah, ini sama dia berbasis virtual reality. Terus kalau yang juara kedua itu dia dari Universitas Malang, di Malang. Dia ngangkat media pembelajaran virtual smart explore biodiversity berbasis aplikasi multiple representative terintegrasi AI. Terus yang ketiga ini dia ini bikin virtual lab gitu untuk anak SMP untuk praktikum listrik dinamis. Nah, jadi kalau dari yang tim saya lihat itu untuk juara ini itu benar-benar teknologinya dari divisi 2 itu teknologinya lumayan advance dan jadi salah satu hal yang bikin mereka di samping pembelajaran, karena kan untuk aspek pembelajaran kan kita nggak bisa lihat, yang bisa kita lihat dari uh, dari kemarin waktu kita itu kan adalah teknologi dan presentasi. Oke, boleh saya Kak. Nah, ya mungkin dari saya itu saja yang bisa saya sharing. Baik, terima kasih kepada Mas Saldan atas materinya yang sangat menarik. Kita lanjut ke narasumber terakhir, yaitu narasumber ketiga Mbak Yuni Puji Astuti, finalis LIDM 2024 bidang Micro Teaching Digital yang akan berbagi wawasan dan pengalaman lebih lanjut kepada Mbak Yuni. Dipersilakan. Saya saksikan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, suara saya terdengar jelas.
Jelas, Mbak. Baik, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk berbagi pengalaman dalam perjalanan tim Ceruk Nirmala yang menjadi bagian dari finalis Lomba Inovasi Digital Mahasiswa di kategori Micro Teaching. Sebelum lanjut ke materi, saya ingin memperkenalkan tim Ceruk Nirmala. Next, Mbak. Mohon maaf, Mbak, PPT-nya bisa dilanjut. Next slide, Kak. Cek. Mbak minta tolong itu masih di slide pertama. Anggota Ceruk Nirmala yang pertama ada Mbak Sherin Aprilia. Beliau berperan sebagai pengajar. Terus Mbak Faza, ada Mbak Anissa, dan saya sendiri Yuni Pujiastuti. Bisa di next lagi, Mbak. Materi pertama yaitu perjalanan menjadi finalis. Motivasi utama kami mengikuti kompetisi ini adalah untuk mendapatkan rekognisi mata kuliah micro teaching pada semester 6. Pada lomba kemarin kami itu baru semester 4. Nah, kami menyadari bahwa suatu saat nanti kami akan menghadapi mata kuliah itu. Dan mengikuti LIDM menjadi kesempatan emas untuk belajar lebih awal sekaligus mengasah kemampuan mengajar kami. Selain itu, kami juga ingin membuktikan bahwa meskipun belum mendapatkan perkuliahan micro teaching secara formal, kami tetap bisa berkompetisi dengan semangat
belajar yang tinggi. Selain itu motivasi yang kedua itu karena kami kebetulan kami itu suka berlibur, jadi kami ingin mengikuti lomba ini untuk berlibur secara gratis. Nah, perlombaan itu pastinya ada tantangan dan strategi. Tantangan yang pertama yang kami jalani adalah salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya pemahaman kami terkait strategi mengajar yang efektif. Karena kami masih di semester 4 ya, jadi kami belum mendapatkan ilmu mengenai micro teaching, sehingga kami itu kesulitan. Jadi kami mempelajari semuanya dari nol. Kami harus mencari tahu bagaimana cara menyusun modul ajar yang benar, yang sesuai, yang efektif, bahan ajar yang mudah dipahami peserta didik, membuat media pembelajaran yang kreatif, yang tidak membosankan peserta didik, dan langkah-langkah dalam mengajar yang sesuai dengan prinsip micro teaching itu bagaimana. Selain itu, dalam proses persiapan, kami juga mengalami kebingungan dalam menentukan metode yang tepat agar micro teaching yang kami buat benar-benar inovatif dan layak bersaing di tingkat nasional. Soalnya lomba inovasi digital mahasiswa itu tingkatnya tingkat nasional, bukan hanya tingkat universitas atau kabupaten. Ini sudah tingkat nasional. Jadi untuk teman-teman yang mengikuti lomba LIDM ini, khususnya untuk semester 4 atau semester 6 awal, itu harus benar-benar belajar dan mencari tahu, bagaimana cara menyusun modul ajar yang baik, perangkat pembelajaran lah yang baik. Nah, strateginya bagaimana? Kalau strategi kami itu adalah bimbingan yang luar biasa dari dosen pembimbing kami. Dosen pembimbing kami yaitu Ibu Dr. Ragil Dian Purnama Putri, Magister Pendidikan. Beliau benar-benar membimbing kami dengan sangat luar biasa, memberi masukan yang sangat detail, dan membantu kami memahami micro teaching dengan lebih baik. Kami harus sering melakukan bimbingan, menerima kritik dan saran, serta melakukan revisi setiap kali masih ada yang kurang atau tidak sesuai. Proses ini memang tidak mudah, tetapi sangat membantu kami dalam meningkatkan kualitas hasil kerja kami. Jadi, kalian itu kalau ada dosen pendamping, pembimbing itu jangan sungkan-sungkan. Jadi harus tetap harus satu minggu 2 kali atau 3 kali itu melakukan bimbingan agar hasil kalian itu baik dan benar kayak gitu. Strateginya itu. Terus ada topik yang kedua sebelum ini Mbak kayaknya. Nah, ini adalah gambaran finalis kami. Karya yang kami presentasikan berfokus pada pembelajaran IPA. Mengapa kami memilih IPA? Karena yang lebih gampang dan kami tuh ingin melakukan eksperimen. Nah, kami memilih IPA tepatnya tentang proses fotosintesis. Kami memilih pendekatan yang sederhana namun tetap efektif, yaitu menggunakan tanaman cabai sebagai media pembelajaran yang konkret. Itu di situ dapat dilihat kami menggunakan media berbasis konkret tentang penjelasan mengenai proses fotosintesis. Jadi kami menggunakan tanaman yang nyata. Jadi agar dapat memberikan pemahaman kepada peserta didik, soalnya kalau anak sekolah dasar itu lebih ke yang yang nyata kayak gitu. Terus kami juga
dalam praktiknya, guru yang bertugas mengajar akan menggunakan tanaman cabai untuk menjelaskan bagaimana proses fotosintesis berlangsung. Jadi, pada saat mengajar, siswa itu tidak hanya mendengar penjelasan, namun juga melakukan eksperimen langsung dengan mengamati proses fotosintesis pada daun. Jadi, kami itu tidak hanya menggunakan benda konkret saja, akan tetapi juga melakukan eksperimen langsung atau praktek langsung di luar. Tapi mohon maaf tidak saya sampaikan. Dengan kemudian kami juga selain menggunakan media konkret, terus praktek langsung, kami juga menggunakan kuisis berbasis barcode. Jadi itu ada salah satu mahasiswa tim kami menggunakan laptop. Itu gunanya untuk apa? Gunanya untuk men-scan barcode, terus nanti ditampilkan di layar. Itu sebuah media juga untuk kami. Kemudian selama tahap final, kami banyak belajar dari tim-tim lain yang juga menghadirkan inovasi luar biasa. Salah satu hal yang menarik adalah bagaimana beberapa tim dari universitas lain telah menggunakan teknologi yang sangat canggih dalam micro teaching mereka. Misalnya dengan memanfaatkan AR dan VR untuk membantu siswa memahami konsep pembelajaran secara lebih interaktif. Contohnya kemarin ada anak UNY yang menjadi salah satu juara satu lomba inovasi digital micro teaching lomba inovasi digital mahasiswa di bidang micro teaching. Itu mereka menggunakan yang telah disampaikan oleh Mas Riga tadi, dan juga mereka itu mengajar anak-anak berkebutuhan khusus dengan menciptakan media pembelajar yang disesuaikan dengan gaya belajar masing-masing anak. Ini menjadi pengalaman yang membuka wawasan kami tentang pentingnya inklusivitas dalam pendidikan. Sementara itu, kelompok kami hanya menggunakan metode yang lebih sederhana dengan pendekatan berbasis objek konkret. Next. Nah, tips dan trik dalam kompetensi yaitu yang pertama manajemen waktu. Kita kan berempat. Satu tim itu berempat. Nah, kita dapat membagi waktu antara jam kuliah dengan persiapan lomba. Mengatur waktu dengan teman. Apabila teman yang satu sibuk, maka yang lain dapat bimbingan dengan dosen pendamping. Terus nanti kita diskusi bareng-bareng. Seperti itu. Untuk pengambilan datanya itu kami itu kebetulan waktu puasa, jadi kami ke sekolahan itu cuma 2 kali. 2 kali, yang pertama itu minta izin dan yang kedua itu praktek yang terjun ambil video tadi. Cara teknik video yang benar itu seperti yang dibilang oleh Mas Riga tadi, karena kami itu kebetulan satu jurusan, satu bidang juga sama timnya Mas Riga. Jadi saya hanya singkat saja ya. Terus yang ketiga, kemampuan berkomunikasi dan presentasi. Nah, berkomunikasi dengan tim, jangan sampai ada tim yang dibiarkan. Kalau menurut saya ya. Jadi kalau ada apa-apa itu dibicarakan bersama. Kalau yang satu sibuk, yang satunya ya tanya sibuk kenapa, kok kamu nggak datang kayak gini. Jangan sampai ada masalah di satu tim. Dan jika ada kan kita berempat. Nah, seumpamanya itu ada
dua circle nih, 4-2-2 kan. Nah, jangan sampai nanti itu ada teman yang hanya itu saja. Aku mau samanya si A sama si B, si C sama si D. Nah, nanti tuh kalau samanya ada pembagian tugas nih. Jadi si A itu mau sama B terus, si C dan D terus, ini jangan sampai kayak gitu. Soalnya kita tim, jadi sebisa mungkin itu tuh jangan melulu seperti itu. Jadi bisa saja A sama C, B sama D. Jadi biar semua tuh merasakan gimana kerjasama dengan yang ini gitu. Oke, terus itu tips dari saya. Kalian mulai dari sekarang belajar public speaking yang baik, yang benar. Soalnya pada lomba ini itu tuh tidak hanya media saja yang dinilai, akan tetapi pengajarannya juga dinilai. Jadi bagi kalian yang mendapatkan bagian yang mengajar itu sebaik mungkin bisa public speaking-nya itu yang, mohon maaf, yang bagus, yang baik kayak gitu. Dan solusi saya untuk mencari sekolah yang enak, yang baik itu tuh sekolah yang kalian tahu, yang kalian yang kalian kenal sama gurunya. Jadi untuk mengkondisikan muridnya itu gampang. Jangan sampai nggak kenal terus nanti merepotkan. Itu akan bermasalah pada tag video dan pengumpulan video terakhir. Jadi sebelum tag video itu kalian harus benar-benar mengkondisikan murid menjadi tenang, terus enak dibimbing gitu, enak diarahkan gitu. Next. Nah, setiap kompetisi itu pasti ada dampak dan manfaatnya ya. Yang pertama itu mempunyai skill percaya diri yang tinggi. Jadi kita kan berempat. Nah, nanti kan kalau sudah sampai finalis itu presentasi enggak hanya di finalis sih, nanti di fakultas juga ada presentasi ya. Nah, presentasi itu melatih skill kita percaya diri yang lebih tinggi. Jadi mulai dari sekarang itu kalian harus menanamkan skill percaya diri kalian. Terus melatih public speaking yang baik juga. Yang ketiga, menambah skill mengajar yang benar. Jadi kalian mengikuti lomba LIDM ini di bidang micro teaching itu kan tidak jauh dari mengajar. Jadi itu bisa menambah skill kalian untuk mengajar suatu saat nanti di waktu PLP atau waktu kalian mengejar cita-cita kalian, yaitu kalau guru ya menjadi seorang guru kan, itu menjadi seorang pengajar. Itu kalian kalau mengikuti lomba kayak gitu kan tidak hanya satu tim, jadi nanti banyak tim. Jadi nanti kalian bisa mencari pengetahuan bagaimana sih cara mendidik anak yang baik, terus membuat media pembelajaran yang dapat dimengerti siswa, yang menarik, mengondisikan kelas itu bagaimana, itu bisa belajar dari ini, bisa belajar juga dari teman-teman yang lain kayak gitu. Terus mendapat partner yang baru, ya ini menurut saya ya benar, mendapat partner yang baru. Jadi nanti kan
sudah saya bilang tadi, kalian tuh nggak hanya satu tim, tapi berbagai tim. Jadi kalian bisa mendapat teman-teman baru, saling kenal kayak gitu. Jadi nanti selamanya kenalan, terus selamanya kalian mencari kerja itu bisa cari, bisa ada partnernya itu. Jadi nanti telepon ke yang ini, nah, ada lowongan kerja nggak kayak gitu. Jadi ini bermanfaat banget sih kalau menurut saya. Kemudian kalau selamanya lomba lagi nih, nanti diajak kayak gitu. Enak, bagus. Next. Nah, ini adalah dokumentasi lomba. Yang pertama itu ada technical meeting di kampus IPB. Kebetulan kami babak finalnya itu di Institut Pertanian Bogor, itu di situ. Terus ini adalah salah satu contoh waktu kita presentasi seleksi lomba, seleksi juara, seperti itu kurang lebihnya. Nah, kalian tuh tidak hanya lomba saja. Kalau mengikuti lomba itu tidak hanya lomba saja, akan tetapi universitas itu memberikan bonus kepada kalian, yaitu bisa berlibur secara gratis, seperti yang kami kami ikuti itu. Tim saya, tim Mas Saldan dan tim Mas Riga itu mendapatkan bonus berlibur secara gratis. Next. Nah, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Saya harap cerita kami bisa menginspirasi teman-teman semua untuk terus berani dan mencoba serta berkembang mengikuti lomba ini. Saya doakan semoga tim dari Universitas Ahmad Dahlan semuanya lolos, juara semua, amin ya rabbal alamin. Yang penting kalian tetap ikhtiar, berdoa. Kebetulan ini juga bulan puasa, tetaplah berdoa, kejarlah Lailatul Qadar. Semoga doa kalian diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mbak Yuni atas pemaparannya. Kini kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan mengetik pertanyaan di kolom chat atau mengaktifkan fitur raise hand. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Jika ada yang bingung atau masih ada perlu penjelasan, bisa ditanyakan.
Saya mau izin bertanya, Mbak. Baik, silakan. Saya izin bertanya kepada narasumber-narasumber yang sangat hebat dan sangat keren ini. Pertanyaannya itu kan kalau kita mengikuti kompetisi itu kan yang dimana itu menjadi hal baru yang kita rasakan. Nah, per individu itu kan beda-beda ngerasainnya. Ada yang udah enjoy ikut kompetisi, ada yang udah seneng, ada yang biasa aja, dan bahkan ada yang takut. Nah, pertanyaannya tuh gimana sih caranya kita ngelawan rasa takut itu supaya tidak berhenti di tengah jalan? Nanti takutnya tuh kayak saya bisa nggak ya, nanti takutnya di tengah-tengah jalan itu malah uh, malah insecure duluan gitu, malah takutnya tuh nggak bisa sampai di titik akhir gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk ketiga narasumber, bisa untuk menjawab pertanyaan. Mungkin dari Mas Rika atau Mbak Yuni atau Mas Saldan. Baik, Mbak, izin menjawab dari pertanyaannya Mbak Lucy Hedlina. Oke, tadi pertanyaannya biar nggak insecure atau merasa menjadi beban atau gimana di tengah perjalanan atau sampai akhir. eh, Cerita pengalaman sedikit dari tim saya, itu dulunya juga kayak gitu. Jadi kami berempat itu awalnya tiga orang dulu, belum langsung mendapatkan 4 tim. Awalnya kita 3 orang. Nah, kita bangun 3 orang ini tuh salah satunya ada yang kepaksa, ada yang berkeinginan ikut, ada yang masih setengah-setengah. Nah, 3 orang ini tuh kita bertiga itu menyamakan mindset. Kita menyamakan mindset, yuk ikut. Ini untuk melatih apa ya? Kita harus bisa menyamakan mindset satu sama lain dulu sebelum beranjak ke lebih panjang. Nah, kita bertiga ini menyamakan mindset dulu. Kita udah berjalan dari bulan Januari tuh. Saya tuh pengennya dari Januari saya udah dapat info, terus menyamakan mindset. Barulah di bulan Februari awal yang tahan gitu kita action, baru kita gerak. Kita dapat 3 gerak. Nah, saat perjalanan itu kita membutuhkan 1 orang lagi. Wah, ini kita ya kayaknya kewalahan nih kalau bertiga. Kita ajak salah satu teman kelas. Awalnya dia juga nggak mau, tapi kita pendekatan, kita motivasi. Ayo ikut ini nanti dapat feedbacknya gini-gini. Misalkan lolos nggak lolos, yang penting kita nanti dapat feedback gini-gini lah. Pokoknya saling dukung. Nah, dia baru mau kita berempat. Ya awalnya paksa-paksa ya iya yang enggak gitulah. Tapi kita tetap jalanin. Pokoknya intinya harus ada 1 orang yang bisa itu tadi merangkul atau ya 1 sampai 2 orang. Kalau seorang nggak cukup, 1 2 orang tuh satu tim bisa merangkul satu sama lain biar salah satunya itu nggak down. Terus tuh pasti saat perjalanan misalkan seleksinya itu pertama administrasi, terus nanti ngumpulin video, ngumpulin beberapa aset yang harus dikumpulin. Nah, itu pasti nanti editing. Nah, dulu kita juga ambil video itu saat puasa, terus kita bimbingan dengan dosen, ada revisi, pokoknya revisi. Nah, saat mulailah revisi itu pasti bakalan ada problem baik pribadi maupun tim. Nah, itu gimana caranya harus ada seseorang di dalam sebuah tim itu menjadi air, itu tadi fungsinya. Nah, itu harus bisa apa ya? Menurunkan ego. Kan ada revisi, wah capek revisi terus gini. Nah, kita harus bisa support, pentingnya support cuy. Seperti itu. Itu pas puasa tag video ulang, karena kurang gini kita pas sekolah lagi, kita ambil video. Kalau tim saya tuh dulu
ngulang 1 kali, jadi 2 kali tag video seperti itu. Nah, prosesnya emang berat, tapi insya Allah kalau kita ikhlas saja sih jalaninnya mengalir, hasilnya baik. Kemarin juga nggak expect sekali kalau bisa lolos sampai 20 besar, padahal tim yang mengajukan proposal atau produk itu 200 karya, yang diambil 20, salah satunya tim PGSD. Ada 2 tim, ya. Itu menjadi sebuah kayak, wah, nggak sia-sia kita ngedit sampai, wah itu ngedit modul, ngedit video, ngedit ini, pokoknya luar biasa perjuangan teman-teman tinggal itu sama tim, pokoknya dari dosen pendamping mendampingi terus, pokoknya masih masih masukan gini, clue gini, videonya ini gini gini, kita edit. Ada sedikit perbedaan pendapat dengan dosen pendamping, kita cari solusi, kita cari penengah biar hasil produknya bagus. Editing video, terutama video, karena micro teaching itu untuk bisa lolos ke final, antara video 10 menit sama modul ajar itu harus berkorelasi baik, harus 100% sama. Seperti itu. Maka dari itu effortnya yang paling tinggi di situ, di editing video sama modul ajar itu harus sama. Seperti itu yang bisa saya bagikan, atau tips biar nggak down di tengah jalan. Kurang lebih kayak gitu, Mbak Lucy, Edwina. Mungkin ada teman-teman yang ingin ditanyakan. Terima kasih Mas Dika atas penjelasan dan motivasinya. Ya, Baik, terima kasih atas jawaban dari Mas Rika. Mungkin ada tambahan jawaban dari Mbak Yuni atau Mas Saldan. Kalau dari aku, Mas Deldek dulu nggak apa-apa. kalau dari aku udah, dari apa poin yang Mas Rika jawab sampaikan udah mewakili. Baik, terima kasih untuk Mas Saldan. Untuk Mbak Yuni, apakah ada? Menurut saya, mohon maaf izin menjawab di Mbak Lucy. Kebetulan Mbak Lucy, Mbak Betty itu teman kelas saya. Jadi tips dari saya agar tidak grogi atau tidak down di tengah-tengah itu kalian tuh harus ngerti tujuan awal kalian tuh mau gimana, mau sampai mana kayak gitu. Tujuan awal kalian tuh harus sampai juara ya. Jadi sedon-don apapun di tengah jalan itu harus tahu tujuan awal kalian tadi tuh sampai juara. Jadi harus sampai juara. Jadi jangan sampai berhenti di tengah-tengah. Dan kalaupun kalian melihat medianya orang lain itu bagus, maaf banget, dari apa yang kita hasilkan itu tidak masalah, soalnya kemampuan dan kreativitas orang itu beda-beda. Jadi sebisa mungkin media kalian itu sudah bagus, soalnya yang penting kalian tuh buat sendiri itu sudah lebih bagus daripada hasil karya mereka yang bagus tapi hasil karya bukan sendiri, seperti itu. Terima kasih Mbak Yuni. Baik, terima kasih atas jawaban dari Mbak Yuni. Adakah yang ingin bertanya lagi, teman-teman? Ya, silakan Mbak Betty.
Mbak Betik Triwidya Putih, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya kepada Mas dan Mbak-mbak yang sudah masuk finalis. Nah, untuk platform yang digunakan untuk editing video itu yang bagus apa ya? Terima kasih. Baik, izin menjawab, Mbak. Untuk platform editing yang bagus itu kalau kebanyakan orang pakainya CapCut, tapi nanti CapCut kan yang pro berbayar karena eh, kalau berbayar kan asetnya banyak, visualnya banyak, terus eh, apa ya? Pokoknya kalau pro kan lebih banyak yang bisa dipakai. Tapi kalau enak itu pakai CapCut Pro terus di laptop. Kalau di HP editingnya agak susah karena nanti aset-asetnya itu kan tidak gimana ya. Pokoknya kalau pakai handphone susah ngeditnya, tapi enaknya pakai laptop terus pakai CapCut. CapCutnya yang pro biar bisa mendapatkan semua aset yang ada di CapCut. Seperti itu, Kak Ketik. Baik, terima kasih Mas Rika. Ya, sama-sama, Mbak. Kasih atas jawaban dari Mas Riga, mungkin ada jawaban tambahan dari narasumber Mbak Yuni dan Mas Somdan. Kalau dari saya, setahu saya cuman CapCut yang pro sih. Soalnya kemarin punya saya juga pakai CapCut, tapi pakai laptop yang lebih enaknya kayak gitu, Mbak Betty. Baik, Mbak Yuni, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi, teman-teman? Baik, kalau sudah tidak ada, terima kasih atas pertanyaan dan diskusinya yang sangat menarik. Akhirnya kita sampai pada penghujung acara. Sebelum menutup, mari kita abadikan momen ini dengan sesi dokumentasi. Mohon kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kamera. Silakan untuk teman-teman dan narasumber bisa untuk on kamera. Ya teman-teman, Mbak Beti, Mbak Lucy, kita hitung mundur dari 3, 2, 1. Tiga, dua, 1.